Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kemuliaan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan, dalam agenda pada pagi hari ini, yaitu BSI, meskipun secara daring ataupun online. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang lebih baik lagi, dan yang pastinya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke solihah, pada pagi hari ini kita akan menyaksikan BSI dengan tema menjadi muslim berakhlak mulia. Akhlak. Apa itu akhlak? Dalam bahasa Arab, akhlak berasal dari kata khuluku yang berarti tabiat, atau bisa juga disebut perangai, atau bisa juga disebut tingkah laku. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sebuah perilaku atau tingkah laku spontan yang dilakukan oleh manusia tanpa memikirkan atau tanpa mempertimbangkan efek atau akibatnya setelah perbuatan tersebut. Jadi akhlak adalah perbuatan spontan yang dilakukan oleh seseorang tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan akibat dari perlakuannya tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah, diutus kepada kalian semua untuk menyempurnakan akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi. Sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam, akhlak manusia sungguh-sungguhlah tidak terpuji. Oleh sebab itu Allah datangkan Nabi Muhammad, Allah datangkan Rasulullah SAW di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusianya. Agar apa? Agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lebih baik lagi. Ada sebuah cerita. Cerita ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, si fulan ini puasanya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, bahkan sholatnya pun 5 waktu tidak pernah tertunda, tidak pernah tertinggal. Tapi dia sering menjahati tetangganya, dia sering menjahati tetangganya. Lalu bagaimanakah dia? Bagaimanakah si fulan ini? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, tempatnya adalah di neraka. Mengapa? Meskipun ibadahnya tidak pernah tertinggal, puasanya bahkan sholatnya pun tidak pernah tertinggal, tapi ketika dia tidak bisa menjaga hubungannya dengan tetangganya, tidak bisa menjaga hubungannya dengan manusianya, maka Allah tidak bisa ridho. Jadi solihah, kita harus bisa menyeimbangkan antara hubungan dengan sesama manusia dengan hubungan antara manusia dan Allah. Kita rajin sholat, kita rajin ibadah, kita rajin sedekah, infak, kita rajin puasa, naik haji, zakat, dan segala macam lainnya. Tetapi ketika hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik, maka itu semua percuma.
hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan kedua orang tua kita, hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan manusia, dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tidak bisa menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah juga hubungan dengan sesama manusia, maka perbuatan kita, amal ibadah kita akan menjadi sia-sia. Karena kita tidak tahu rahmat Allah yang mana yang akan membawa kita ke surga. Yang akan membawa kita menuju surga bukan semata-mata adalah ibadah, bukan semata-mata adalah sholat, bukan semata-mata adalah puasa, ataupun yang lainnya. Tapi rahmat Allah lah yang bisa membawa kita ke surga. Maka dari itu kita harus berusaha menjadi baik kepada siapapun, tetangga, saudara, orang tua, teman, sahabat, siapapun. Kita harus berbuat baik, berakhlak baik, menjadi orang yang baik yang bisa berguna untuk semua orang, yang bisa berguna untuk orang-orang di sekeliling kita. Agar apa? Karena kita tidak tahu rahmat kita yang mana, perbuatan kita yang mana yang bisa membawa kita menuju surga. Perbuatan kita yang mana, akhlak kita yang mana yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya ridha Allah dengan akhlak manusianya. Ibadah kita, sholat kita, ketika kita tidak bisa berakhlak baik, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Aku salihah. Jadi pesan yang ingin Ustazah sampaikan kepada antum semua ialah kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Tetapi kita juga tidak boleh semata-mata hanya fokus menjaga hubungan antara kita dengan Allah. Kita juga harus menjadi muslim yang berakhlak mulia, menjaga hubungan antara sama manusia, terutama kepada kedua orang tua, saudara-saudara kita, juga tetangga-tetangga terdekat kita, agar kita bisa menjadi muslim yang berakhlak mulia, agar kita bisa hidup dengan damai, tentram, hidup mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mendapat kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Oke, salihah, sekian yang dapat saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan antum semua bisa menjadi seorang anak yang solihah, menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, yang selalu berlandaskan, yang selalu bisa menjunjung tinggi panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.